Kisah Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris Manchester United. Dunia sepak bola pernah dihebohkan oleh kabar Sir Alex Ferguson yang harus dilarikan ke rumah sakit pada bulan Mei 2018. Ia dilarikan ke rumah sakit Macclesfield sebelum dirujuk ke Salford Royal. Ferguson dilaporkan harus segera menjalani operasi pendarahan otak demi menyelamatkan nyawanya. Beberapa jam kemudian Manchester United melaporkan operasi berjalan sukses. Beberapa pemain terkenal lintas klub beramai-ramai mendoakan kesembuhan mantan pelatih setan merah tersebut, di antaranya Michael Carrick dan Cristiano Ronaldo. Mantan musuh Ferguson saat masih menjadi pelatih, Arsene Wenger juga ikut memberikan dukungan. Beberapa laga Manchester United kemudian diwarnai oleh bentangan spanduk dukungan dan doa bagi kesembuhan Ferguson. Para supporter setan merah terbukti masih menyayangi mantan pelatih mereka itu. Nama Sir Alex Ferguson memang kerap mengembalikan kenangan para supporter The Red Devils ke masa-masa kejayaan. Inilah kilas balik perjalanan salah satu mantan pelatih fenomenal yang prestasinya terus dibicarakan hingga hari ini. Alex Ferguson dilahirkan di Govan, Glasgow pada 31 Desember 1941. Ayahnya bernama Alexander Baton Ferguson, seorang buruh pekerja kasar di galangan kapal, dan ibunya Elizabeth Hardy. Fergie cilik menghabiskan masa kecilnya di Skotlandia bersama adiknya yang bernama Martin Ferguson. Punya bakat menjadi pemain bola, Fergie kemudian bergabung ke Queen's Park pada usia 16 tahun sebagai seorang striker. Tidak mengecewakan, di klub amatir itu Fergie sukses mengumpulkan tidak kurang dari 20 gol pada musim debutnya. Nama Ferguson mulai mencuri perhatian publik saat pindah ke St. Johnstone dan mencetak hat-trick pada laga melawan Glasgow Rangers, sebuah klub yang jauh lebih besar daripada klub yang dia bela saat itu. Uniknya, Glasgow Rangers adalah klub impian Ferguson sejak masih kanak-kanak. Dengan kerja keras, dirinya berhasil menjadi pemain Glasgow pada tahun 1967 dan menjadi top skor di Liga Skotlandia dengan catatan 31 gol. Jauh dari apa yang ia harapkan, karirnya di Glasgow tidak terlalu menyenangkan. Ferguson muda malah menjadi layanan pemain cadangan dan latihan dengan tim junior. Merasa tidak betah, Fergie sempat nyaris menjadi striker Nottingham Forest, namun kesempatan itu lepas karena Katie, istrinya, ogah pindah ke Inggris. Berbekal sedikit pengalaman sebagai pelatih sekaligus pemain, Ferguson yang saat itu sudah berusia 32 tahun, mengambil kesempatan menjadi pelatih paruh waktu untuk melatih skuad East Stirlingshire. Belum beberapa bulan, ia langsung direkrut oleh St. Mirren sebagai pelatih utama pada Oktober 1974. Di klub itulah Ferguson menyadari bahwa kemampuannya sebagai pelatih jauh lebih baik daripada sebagai seorang pemain bola. Melatih St. Mirren dari tahun 1974 hingga 78, nama Ferguson pelan-pelan mulai mencuri perhatian. Ia terbukti sanggup mengangkat nasib klub kecil itu menjadi juara Liga Skotlandia musim 1977. Gaya bermain dengan menyerang habis-habisan kelak menjadi ciri khasnya saat melatih Manchester United. Bakatnya untuk mengenali siapa-siapa saja calon pemain masa depan juga mulai terasah di klub tersebut. Badai menerpa karir kepelatihan Ferguson di klub itu pada tahun 78 akibat ketegangan sang pelatih dengan staf klub. Politik di klub itu ikut mempengaruhi presiden klub bernama Willie Todd sehingga Ferguson dipecat dari St. Mirren. Pemecatan itu menjadi pemecatan pertama sekaligus terakhir yang pernah dirasakan oleh Ferguson. Masih di Liga Skotlandia, Ferguson yang saat itu sudah berusia 36 tahun tidak sulit menemukan klub baru. Ia lantas menjadi pelatih Aberdeen dari tahun 78 hingga 86. Ia awalnya tidak dihormati oleh para pemain hanya karena masalah sepele. Usianya tidak terpaut jauh dengan para pemain yang dia latih. Harus jatuh bangun dulu pada musim pertamanya, Ferguson pelan tapi pasti sukses menyulap Aberdeen menjadi juara Liga Skotlandia pada musim 79-80. Saat itu namanya semakin menjulang dengan julukan The Furious Fergie alias si galak Fergie. Karakter meledak-ledak Fergie di klub itu juga menjadi ciri khas dirinya yang dibawanya sampai ke Manchester United kelak. Karirnya semakin dihormati saat ia terpilih menjadi pelatih timnas Skotlandia untuk Piala Dunia 1986 setelah kematian pelatih utama Jock Stein. Memasuki bulan November 1986, Ferguson tidak ragu menerima lamaran Manchester United untuk menggantikan jabatan pelatih sebelumnya, Ron Atkinson.
Kedatangan Ferguson disambut tantangan yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Para pemain Manchester United saat itu dikenal sebagai pemain yang doyan mabuk-mabukan minuman keras. Para pemain mereka juga kurang disiplin dan sangat mudah kelelahan serta cedera saat melakukan pertandingan. Ferguson kemudian langsung menanamkan warisan sepanjang masa di Manchester United berupa disiplin super ketat. Pelan tapi pasti kebiasaan mabuk dan kebugaran rendah para pemain setan merah berhasil ia kurangi. Dari kalah terus saat bertanding, skuad setan merah polesannya berbalik menjadi sanggup menang, mengalahkan Queen's Park Rangers dan mengalahkan Liverpool pada laga Boxing Day. Dari sebuah klub menyedihkan yang duduk pada peringkat 21 atau urutan kedua dari bawah klasemen, Ferguson perlahan membawa timnya ke ranking 11. Musim berikutnya, tahun 87, bahkan urutan kedua klasemen akhir musim. Tapi setelah itu nasib setan merah masih naik turun. Beberapa musim berikutnya, Ferguson didesak oleh supporter setan merah untuk mundur dari jabatannya. Ferguson tidak mau, dan terus memperkuat timnya dengan mendatangkan banyak pemain baru. Kedatangan Eric Cantona pada tahun 1993 menjadi salah satu tonggak bersejarah bagi Manchester United. Meski terkenal mudah marah, namun kemampuan Eric Cantona sangat bisa diandalkan. Eric Cantona dan Mark Hughes kemudian dipoles Ferguson sehingga membuat Manchester United menjadi juara Premier League untuk pertama kalinya pada tahun 1993 di bawah asuhannya. Trofi juara itu menjadi trofi Liga yang ke-8 sepanjang sejarah klub, plus trofi Liga pertama Ferguson sejak mengubah skuad pemabuknya dari tahun 1986 menjadi klub bermental juara. Antara tahun 1993 sampai 2003, Manchester United menjadi juara Liga Inggris sebanyak bukan 1, bukan 2, tapi 8 kali. Sayangnya pada musim 1994-95 Ferguson mengalami beberapa masalah, termasuk kasus terkenal tendangan Kung Fu Cantona yang menyasar supporter Crystal Palace. Sang pemain dipenjara selama 8 bulan dan Ferguson kembali dipertanyakan setelah menjual beberapa pemain terkenal seperti Paul Ince dan Mark Hughes. Ferguson ngotot mempertahankan tim bermaterikan para pemain muda, termasuk saat mendatangkan sosok pemain yang di kemudian hari akan menjadi pelatih masa depan setan merah berwajah bayi, Ole Gunnar Solskjaer. Secara perlahan kepercayaan fans The Red Devils pada Ferguson pulih lagi dengan serangkaian kemenangan. Setelah periode itu, Eric Cantona pensiun dan David Beckham masuk ke dalam tim Ferguson. Namun karakter meledak-ledak sang manajer tidak kunjung berkurang, bahkan sampai memakan korban pelipis kanan David Beckham. Ia tidak sengaja menendang sepatu ke arah pelipis Beckham dalam satu briefing di ruang ganti. Pada masa itu Ferguson juga kembali membuktikan ketajamannya dalam mengendus bakat masa depan. Ia mendatangkan seorang pemain muda yang saat itu sama sekali belum terkenal dan masih kerempeng asal klub Sporting Lisbon, Cristiano Ronaldo. Fergie bahkan tidak ragu memberikan jersey legendaris nomor 7 untuk sang superstar masa depan. Pada periode yang sama, Ferguson juga mendatangkan Wayne Rooney, Edwin van der Sar, Park Ji-sung, Nemanja Vidic, sampai Patrice Evra. Laju Manchester United sepertinya sulit dihentikan oleh semua rival mereka. Pada musim 2006-2007, Setan Merah kembali menjadi juara Premier League, dan hal itu berlanjut selama 2 musim berikutnya berturut-turut. Memasuki musim 2007-2008, Fergie berjasa pada karir Cristiano Ronaldo yang sukses mengumpulkan 42 gol pada semua kompetisi, meraih trofi sepatu emas, top skor Premier League dengan 35 gol, plus menjadi calon pemain terbaik dunia versi FIFA. Setelah itu Ferguson juga menjuarai gelar Liga Champions keduanya dan membawa Manchester United meraih gelar juara Piala Dunia antar klub pertamanya. Sempat keceplosan bilang akan pensiun, Ferguson meralatnya dan bahkan mendorong Setan Merah untuk menjuarai Liga Inggris ke-11 kalinya. Ferguson lantas melepas Ronaldo pada akhir musim 2009 ke Real Madrid, dan itu seperti menjadi titik balik bagi karir sang manajer. Namun Setan Merah masih menjadi juara 2 kali lagi dari 3 musim berikutnya usai kepergian Ronaldo. Ferguson lantas pensiun pada tahun 2013 dengan catatan telah membawa Manchester United memenangkan 13 gelar juara Liga, pelatih pertama klub Inggris yang mendapatkan treble, pelatih pertama Inggris yang menjuarai 5 kali Piala FA,
dan pelatih pertama yang meraih gelar Premier League 3 kali secara beruntun. Wajar jika warisan sang pelatih itu hingga kini masih dikenang baik oleh para supporter Setan Merah. Dari seorang remaja pencetak gol di klub kecil Queen's Park, Ferguson sukses menjalani karir memikat hingga menjadi pelatih fenomenal The Red Devils. Namanya jelas akan terpatri sangat lama di hati para fans setia Manchester United. Sekian dari gilabola.com. Silahkan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video gilabola.com berikutnya.